Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena Engkau telah datang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, sehingga Engkau telah menyempurnakannya dan kami memperoleh kesempurnaan yang dari Allah dalam nama Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita saudara yang kekasih mengisi waktu kita dalam channel Siraman Kalbu Sore ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudaraku yang kekasih, mengapa orang tahu yang salah dan yang benar? Itu dijawab dengan karena adanya hukum. Hukum yang mengukur yang baik dan hukum yang mengindikasikan bahwa seseorang itu telah bersalah, melanggar aturan itu dan dikatakan berdosa. Demikian juga bangsa Israel ketika mereka telah sampai di Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai menerima 2 loh batu dari Allah. Hukum yang pertama sampai yang keempat intinya mengasihi Allah Bapa di surga, dan hukum yang kelima sampai yang ke-10 intinya mengasihi sesama manusia di tengah-tengah dunia ini. Indikasi mengasihi Allah ada dalam hukum itu. Melewati hukum itu dikatakan berdosa. Ada indikasi ukuran yang pas sehingga seseorang dikatakan mengasihi sesama saudaranya manusia. Dan ada indikasi yang memperlihatkan bahwa dia telah keluar dari indikasi itu, aturan itu, dan dia dikatakan berdosa. Karena itu saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengatakan kepada orang yang ada di Korintus bahwasanya sengat dari maut adalah dosa. Maut itu bisa akan terasa menyakitkan dan akan terjadi menghukum kita hingga kita bisa merasa mati jauh dari Tuhan karena ada hukum. Bahwa sengat maut itu ialah dosa. Sengat maut itu adalah pelanggaran-pelanggaran. Sengat maut itu adalah etiket hidup yang sudah di luar daripada ukuran-ukuran yang berlaku. Apa itu? Hukum-hukum yang telah ditetapkan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu boleh kita katakan firman Tuhan dalam kaitan ini yang bermaksud atau yang dimaksudkan dengan maut adalah orang yang sudah mati secara rohani, orang yang jauh dari Allah, yang tidak dekat lagi kepada Allah dilihat dari segi hukum itu. Karena ada banyak orang yang fisiknya hidup walaupun dia melanggar hukum Taurat, melanggar aturan, melanggar etika, melanggar segala sesuatu rambu-rambu yang telah ditetapkan. Karena memang yang dimaksudkan maut itu adalah perpisahan antara Allah dengan manusia. Itu terjadi ketika manusia melanggar aturan itu dan disebut berdosa, dan indikasinya adalah aturan-aturan hukum-hukum yang berlaku dalam kita manusia ini sendiri. Saudaraku yang kekasih, agar kita merasa diri kita ini tetap bangun dan bangkit, memperoleh sukacita, dan tidak ada rasanya kita hidup gersang jauh dari Allah. Biarlah hidup senantiasa mengikuti aturan yang berlaku secara etika lokal, etika moral, secara rohani, aturan gerejawi, bahkan aturan yang berlaku yang diberlakukan oleh Allah dalam kehidupan kita, agar kita merasa terbebas dan hidup dalam Dia yang telah mengemban menebus dosa kita itu, Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kita. Kiranya kita senantiasa hidup di dalam Dia yang sudah mengalahkan maut itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau dalam nama Yesus yang telah menebus kami dari dosa-dosa pelanggaran kami di tengah-tengah dunia ini. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan sesama, yang terkait dengan kebiasaan kami, yang terkait dengan hukum rohani,
yang telah Tuhan gariskan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang memperlihatkan kepada kami akan maut sebagai sengat dari dosa, dan hukum Tuhan yang merupakan cerminan kami akan dosa, akan tuntutan-Mu itu. Dan Yesus Kristus yang melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.